Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum dilakukannya pijat urut ini adalah yang pertama untuk melepaskan otot, yang kedua untuk memperlancar peredaran darah dan hormon, dan yang ketiga sebagai upaya untuk menghilangkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat, arahnya dari bawah sampai ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Dan tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tujuan dilakukannya pijatan refleksi ini adalah untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi semua organ tubuh kita yang mengalami abnormal bisa dinormalkan kembali dengan pijatan refleksi ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan treatment dengan mengangkat ya kaki kiri ya, lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri selesai ya, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan yang perlu diperhatikan secara umum, setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi ya, atau yang dikenal dengan proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret ya. Justru setelah dipijat maka seluruh badan akan terasa sakit semua ya. Hal itu tidak ada masalah, tidak apa-apa, dan tidak perlu diobati ya. Nanti beberapa saat kemudian rasa itu akan hilang dan apa yang menjadi keluhan Anda nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video. Yang perlu diperhatikan ya dalam pemijatan ini, minyak harus cukup karena minyak berperan sebagai pelumas. Apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Dan tak lupa pada telapak kaki kanan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan
dipijat-pijat lembut ya. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut ya sebanyak 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjutkan dengan kedua kaki ya, dipijat secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioleskan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Cara pemijatan seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kedua kaki terus dipijat, kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya, dan diberikan pijatan lagi. Setelah itu ya, kita lanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya, sehingga apa yang menjadi keluhan di sekitar pantat mulai dari sakit, kemeng atau mungkin kebas nanti akan sembuh ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini secara umum ya, itu harus dikonfirmasi karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan ada orang bahkan yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu ditanya untuk menentukan ya pijatan yang pas. Jadi di samping si pasien nanti akan sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, maka dia juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan ya di sekitar pantat. Langkah ini bisa menambah kekuatan pemijatan ya, khususnya bagi mereka yang suka dengan pemijatan yang keras ya, nanti akan tersolusikan. Nah, cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Pantat terus diberikan pijatan ya, untuk memastikan bahwa permasalahan di seputar pantat nanti akan hilang ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang sampai ke punggung ya, secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dan di tulang belakang pula lah sel-sel darah merah itu diproduksi. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya dengan menekan pada titik-titik tertentu dari pinggang sampai ke punggung ya, sehingga bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita, sehingga apa yang dikeluhkan ya itu akan sembuh. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini.
Untuk daerah punggung ya juga kita berikan perhatian khusus ya, khususnya bagi mereka yang bermasalah dengan punggung ya, mulai dari tengengnya atau mungkin sakit, kebas dan sebagainya ya. Karena cukup banyak pula ya permasalahan yang dialami di daerah punggung ini ya. Oleh karena itu perlu kita berikan perhatian khusus. Cara pemijatan dari pinggang sampai ke punggung seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Apabila dirasa kurang keras pemijatan ini, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya untuk memijat, untuk memberikan tambahan kekuatan pemijatan ya. Caranya ya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosokkan dari arah pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya, baik ke arah kiri maupun belok ke arah kanan ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Lanjut ya, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya, untuk memastikan bahwa pemijatan ini benar-benar tidak ada yang terlewatkan dan sekaligus memberikan tambahan kekuatan pemijatan. Setelah itu kita berikan pijatan refleksi dulu ya, dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang. Kemudian tubuh kita balingkan ya sebanyak 3 kali, baik ke kiri 3 kali maupun ke kanan 3 kali dan sebaliknya ya. Ini merupakan upaya untuk relaksasi. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dilanjut ya pemijatan dari pinggang sampai ke punggung tadi ya. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pemijatan ya, dan menjamin bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita pastikan bahwa khususnya di daerah punggung ya nanti ya tidak ada yang terlewatkan, dan terus kita pijat, dan apabila perlu kita gunakan kedua siku tangan tangan kita ya untuk melakukan pijatan. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya mula-mula ya di daerah leher itu kita pijat lembut ya. Terus naik ke kepala juga kita pijat-pijat ya. Kepala kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Nah, langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Nah, cara pemijatan pada kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri dan sebaliknya ya, sehingga tidak ada yang terlewatkan dalam pemijatan kepala ini. Mungkin Anda akan bertanya atau menambahkan ya, demi sempurnanya konten ini, untuk itu kami persilakan dan ditulis pada kolom komentar ya.
Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Jadi apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti akan dihapus oleh YouTube sendiri, serta Anda akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube ya. Oleh karena itu silakan ya. Selanjutnya kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Mula-mula tangan kanan ya dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, pemijatan ini bisa sekaligus sebagai upaya untuk memberikan nutrisi bagi kulit, serta sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Karena memang ya minyak yang saya pakai ini adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi yang diperlukan bagi kulit. Kemudian pada telapak tangan kanan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Cara pemijatan tangan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Karena tubuh bisa berelaksasi ya, menjadi lemas ya. Dilanjut pemijatan tangan kiri masih dalam posisi tengkurap tadi ya. Tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Sehingga nantinya juga dipastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh ya nanti bisa terusir ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Dan pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan ya, perlu kita berikan stimulasi untuk merangsang ya produksi cairan sinovial. Kemudian setelah itu kaki kanan ya diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke atas ya, semacam kita olahragakan biar lemas ya. Kita tarik ke atas ya, kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut dengan pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang.
Di lutut juga kita berikan stimulasi ya, untuk merangsang ya produktivitas cairan sinovial ya. Cara pemijatan kaki kiri seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri kita tarik ke atas, semacam kita olahragakan agar lemas ya. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya, kedua kaki mula-mula diolesi dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, untuk kedua pangkal paha itu kita pijat sambil kita tekan-tekan ya. Dan selanjutnya kedua kaki kita tarik ke atas ya, kita olahragakan agar terjadi relaksasi antara kaki ya, pantat dan pinggang, bahkan sampai ke punggung sana. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya spin ya, melingkar. Kemudian setelah itu kita solusikan apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut tadi ya. Mulai dari mungkin perut kembung, masuk angin, atau membetulkan peranakan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan perut ini juga bisa sebagai upaya untuk diet ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Jadi tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam perut itu terdapat organ yang vital ya, yang sangat sensitif terhadap pijatan atau tekanan ya. Oleh karena itu harus berhati-hati ya. Nah, cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada ya. Mula-mula kedua tangan kita rentangkan dalam posisi terentang tadi ya. Kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Kita beri perhatian khusus pada kedua pangkal lengan, kita berikan pijatan ya. Ini bisa menyembuhkan sesak napas dan batuk-batuk, utamanya batuk yang disebabkan karena kecapean. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Nah, inilah ya terapi pijat urut ini yang sebenarnya merupakan warisan dari leluhur kita ya. Kita tinggal uri-uri ya. Dan ini merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia yang cenderung terakumulasi dan sulit untuk dikeluarkan ya. Jadi residu dari obat kimia itu bisa terakumulasi dan sulit dikeluarkan dan bisa memicu tumbuhnya penyakit lain ya, khususnya kanker ya. Kemudian setelah itu kedua tangan kita lipat di bawah kepala dan kita berikan pijatan pada seputar pangkal lengan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang suka dengan pemijatan ini, silakan ditonton. Jangan lupa dibagikan ke semua teman serta di-subscribe agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari Unik Channel ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala.
Dalam posisi telentang tadi, kepala ya kita pijat-pijat, rambut kita pijat sambil kita tarik lembut, dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Seperti yang saya katakan tadi, bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain. Nah, cara pemijatan kepala seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, dan sebaliknya ya, kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian samping kanan. Saya kira mudah untuk dipraktekkan ya, dan silakan dipraktekkan pada pasangan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda, dan tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain ya, apalagi yang memijat adalah laki-laki ya. Itu silakan diikuti dan dipraktekkan ya, cara terapi pijat urut ini ya. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah ya, dan kita berikan pijatan di sekitar pundak ya, baik bagian kanan maupun kiri seperti ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya mula-mula tangan kiri ya, kita oles dengan minyak dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Tak lupa pada telapak tangan kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut ke pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Maka tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Telapak tangan kanan mula-mula dipijat-pijat lembut. Jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dan dilanjut ke treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak, tangan, terus turun ke punggung, pinggang, dan bahkan sampai ke kaki ya. Dan berakhir kedua kaki kita treatment secara bersama-sama ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari tangan pundak kiri, tangan kiri, bagian punggung, pinggang bagian kiri, pantat bagian kiri, dan berakhir kedua kaki kita berikan treatment ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Mula-mula si pasien dipersilakan berduduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai ke kepala ya. Nah, kepala kita pijat-pijat, kemudian rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita treatment dengan penumpu ya, lutut kanan kita, dan tubuh kita tarik ke belakang sebanyak 3 kali dan 3 posisi ya. Setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali ya. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.